Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Escape, yang dimana menceritakan seorang tentara Korea Utara yang ingin melarikan diri ke Korea Selatan. Jangan lupa subscribe dulu. Langsung saja, selamat menyaksikan. Film dimulai dengan berlatar belakang sebuah camp militer di Korea Utara, yang dimana di sini akan menunjukkan seorang prajurit bernama Sersan Im Hyunam, yang dimana setiap malam terbangun untuk merencanakan sebuah pelarian ke Korea Selatan. Seperti kita ketahui bahwa pelarian ke Korea Selatan sangatlah tidak mudah. Dia harus menelusuri ladang ranjau, sehingga setiap malam dia harus memetakan di mana lokasi-lokasi ranjau tersebut. Dan setelah selesai, Sersan pun langsung kembali ke tempat tidurnya agar tidak diketahui oleh sang penjaga. Pagi pun tiba di mana seorang prajurit sedang melakukan olahraga. Selesai olahraga, mereka pun langsung diberi pencerahan mengenai pembelot yang kabur ataupun berencana akan kabur akan dieksekusi. Saat itu juga selesai mendapat pencerahan, mereka pun ditugaskan untuk berpatroli di ladang ranjau, dan tiba-tiba terjadi ledakan di sebelah sana. Namun ternyata setelah dicek, ledakan tersebut adalah ledakan dari seekor babi hutan. Mereka pun langsung membawa ke camp dan menjadikannya babi guling. Namun sang pimpinan camp pun datang dan langsung dimarahi, karena di sini tidak boleh ada prajurit yang memakan daging enak, dan disuruh agar membawanya ke tempat para pimpinan yang sedang buat pesta. Dan mereka pun sangat kesal karena tidak diberi sama sekali. Sersan Hyunam pun ditugaskan di menara pantau sambil mendengarkan radio kesukaan dia. Namun tiba-tiba sang junior pun datang dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa sang Sersan Hyunam akan melarikan diri ke Korea Selatan. Dan dia pun memaksa Sersan Hyunam agar mengajaknya dia untuk lari ke Korea Selatan karena dia ingin bertemu dengan ibunya yang sedang berulang tahun. Namun dilarang oleh sang sersan karena rencananya nanti bisa ketahuan dan mereka bisa dihukum berdua. Dan saat sedang asik tertidur, mereka pun dikagetkan dengan adanya sirine yang menandakan ada bahaya atau ada seseorang yang ingin melarikan diri dari camp tersebut. Dan mereka pun langsung mencarinya ke semua arah. Namun di sini nampaknya sang sersan sudah mengetahui kemana larinya pembelot tersebut. Dan setelah sekian lama mencari, akhirnya diketahui oleh sang sersan. Namun tiba-tiba sang pimpinan markas pun datang, lalu mendatangi mereka dan menuduh bahwa mereka berdua yang akan kabur. Lalu dipukul. Duar. Mereka pun dipaksa dipukul dan diinterogasi untuk mengaku siapakah yang akan lari dan siapakah yang akan membelot ke Korea Selatan. Dan di sini sang junior pun yang mengaku bahwa dia yang akan lari ke Korea Selatan, bahwa dia sudah memetakan dan sudah membuat peta untuk melarikan diri ke Korea Selatan. Di sini sang pimpinan pun diberitahu bahwa akan ada orang dari pusat Badan Keamanan Negara yang akan datang ke markas tersebut. Dan orang tersebut bernama Mayor Lee Hyun Sang, yang dimana dia sudah mengetahui bahwa ada pembelot yang akan melarikan diri ke Korea Selatan. Namun karena banyaknya pembelot di Korea Utara, sang mayor pun tidak ingin bahwa dari kantor pusat keamanan negara mengetahui bahwa ada dua pembelot yang ingin kabur ke Korea Selatan, dan melaporkan ke tim pusat bahwa hanya ada satu pembelot, yaitu sang junior dari sersan. Dan sang mayor pun meminta kepada pimpinan markas agar bisa membawa sang sersan kepadanya, dan meminta agar sang junior segera dibawa ke penjara Korea Utara agar segera diadili. Lalu sang mayor pun pergi dengan membawa Sersan Hyunam.
Dan dalam perjalanan sang sersan pun terus menanyakan kenapa dia membawanya dan mau dibawa kemana. Namun segera dijawab oleh sang mayor bahwa dirinya akan dibawa ke kantor pusat karena di sana sedang ada sebuah pesta. Dengan bangganya dia akan menunjukkan bahwa dia telah membawa seseorang yang dapat menangkap pembelot, yaitu Sersan Yunam. Sesampainya di pesta kantor pusat keamanan negara yang ternyata adalah sebuah pesta yang diadakan oleh calon mertua dari Mayor Lee Hyun Sang. Di sisi lain Sersan Yunam pun panik karena malam ini adalah malam terakhir ia akan melarikan diri ke Korea Selatan. Di sisi lain Lee Hyun Sang pun berkenalan dengan calon mertuanya yang dimana dia didampingi oleh ayahnya sendiri. Sementara itu, Sersan Yunam pun merasa bahwa hari ini adalah dia bertekad bulat akan melarikan diri ke Korea Selatan. Di sisi lain, dia pun dipanggil ke mimbar karena akan diberikan sebuah penghargaan bahwa dia telah menangkap sebuah pembelot. Setelah selesai memberikan penghargaan, sang sersan pun meminta izin agar dia kembali ke markas. Namun izin tersebut ditolak karena mulai sekarang dia harus berada di sini di markas keamanan negara. Dan sekarang dia pun diangkat menjadi ajudan sang Mayor Lee Hyun Sang. Setelah pengangkatan dia pun mengurus berkas-berkasnya. Namun di sisi lain dia tetap kekeh ingin pergi ke Korea Selatan. Dia pun menyiapkan berkas untuk kabur dari kantor keamanan negara tersebut. Lalu dia pun mulai lari ke dalam hutan, namun naasnya dia mulai ketahuan oleh tentara pengawas. Namun tidak gentar, dia pun mendatangi tentara tersebut. Dan tentara tersebut pun hormat karena sang sersan merupakan ajudan dari Mayor Lee Hyun Sang. Lalu ia pun kembali ke kantor keamanan negara dan berencana pergi menggunakan mobil milik salah satu pimpinan. Lalu ia pun mulai pergi dari lokasi tersebut. Namun sebelum pergi, ia dihadang oleh tentara keamanan tersebut. Namun tiba-tiba sang pimpinan pun terbangun dan dia pun mulai panik. Namun ternyata dia hanya meminta sebuah air putih saja. Setelah air putih diberikan, ia pun melanjutkan perjalanannya karena sang pimpinan kembali tertidur. Dan akhirnya dia pun lolos dari kantor pusat keamanan negara dan meninggalkan sang pimpinan di tengah sawah. Ia pun terus melanjutkan perjalanannya menuju ke markas karena awal mula pelariannya dia adalah melalui markas tersebut. Saat dalam perjalanan bahan bakar pun habis dan apesnya dia bertemu dengan salah seorang tentara yang dimana ini merupakan adalah tentara penjaga penjara Korea Utara. Dia pun mengenalkan diri bahwa dia adalah ajudan dari Mayor Lee Hyun Sang. Dia pergi karena ingin menjalankan misi rahasia. Namun sang sipir penjara tersebut mencurigainya. Sang sipir pun menanyakan kepada Badan Keamanan Negara apakah dia benar ajudan dari Mayor Lee Hyun Sang. Dan ternyata benar, dan dia sedang menjalankan misi kerahasiaan yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Lalu dia pun dibawa ke kantor penjara. Sebelum pergi, dia pergi kantor penjara untuk menemui sebuah juniornya yang sebelumnya dipenjara di tempat tersebut. Dengan alasan lain, dia juga ingin mencari peta yang sebelumnya dia buat untuk pelariannya. Lalu dia menemui juniornya yang mengatakan bahwa ia akan membawa dirinya kabur dari Korea Utara malam ini juga. Namun naasnya mobil tersebut tidak bisa hidup karena menggunakan bahan bakar bensin. Sebelumnya dia meminta solar kepada sipir. Lalu sang sipir pun mencurigainya lagi karena mana mungkin sang pemilik mobil tidak mengetahui jenis bahan bakarnya. Sang sipir pun terus mencurigainya, bahkan dia mulai melihat senjata dan mengambil senjatanya. Di sisi lain sang sersan pun bersiap-siap jika sang sipir menyerang.
Namun tiba-tiba sang kepala sipir menampar ajudannya yang telah mencurigai Sersan Im Hyunam yang dimana dia dari kantor keamanan negara. Lalu sang sipir pun mencurigai tulisan di kertas dan juga tulisan di peta milik sang pembelot tersebut. Sipir pun merasa curiga bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan pelarian ke Korea Selatan. Mereka pun dibolehkan pergi, akan tetapi didampingi oleh sang sipir, dan sang sipir pun menelepon dari Badan Keamanan Negara. Dan di telepon terlihat sang sersan pun marah, namun ternyata yang menjawab telepon adalah sang tangan kanan dari Mayor Keamanan Negara tersebut, lalu melaporkannya kepada sang mayor. Dan sang mayor pun menelepon sang sipir tersebut. Namun, telepon dari sang sipir langsung diambil oleh sang sersan. Sang sersan Im Hyunam pun mengatakan bahwa dia akan pergi ke Korea Selatan untuk mendapatkan sebuah kebebasan dan tidak lagi mendapatkan tekanan dari Korea Utara. Mereka pun melanjutkan perjalanan, akan tetapi sang sipir di SMS oleh sang mayor Lee Hyun Sung untuk menghentikan dan menggagalkan rencananya tersebut. Dan terjadilah perkelahian di dalam mobil yang dimana sang mayor bersama sang sipir saling melawan untuk berebut senjata api tersebut. Senjata api pun berhasil direbut oleh sang sipir dan diarahkan kepada sang Im Hyunam. Namun tiba-tiba terjadi tembakan dari luar mobil yang mengenai sipir tersebut, yang membuat mobil tersebut tidak terkendali dan menabrak pelang nama. Namun beruntungnya sang sersan pun selamat dari kejadian tersebut. Sersan bersama juniornya pun selamat. Dan tetapi dari sisi lain mobil terus ditembaki dari arah berlawanan, yang dimana yang menembakinya adalah sang mayor bersama anggotanya. Namun tak kehabisan akal, sang sersan pun mengolesi semua mukanya menggunakan cairan merah dari sang sipir agar membuatnya bisa berpura-pura meninggoy. Oke, di sini sang mayor pun mengira bahwa sang sersan sudah meninggoy. Akan tetapi sang mayor melihat kembali bahwa sang sersan pun berlari dan mereka pun mengejar sambil menembakinya. Oke, karena masih panjang, kita lanjut di part 2 keseruannya.